Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pelajaran. Kembali dalam video pembelajaran SD Kota Semarang. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 3, pelajaran 4 tentang hidup tenang dan berperilaku terpuji dengan sub pelajaran sikap tanggung jawab. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, siswa dapat meyakini dalil yang terkait dengan perilaku tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab. 3. Siswa dapat memahami perilaku tanggung jawab. Dan yang keempat, siswa dapat mencontohkan perilaku tanggung jawab. Anak-anakku yang salih dan salihah, coba amati gambar berikut ini. Menurut anak-anak, itu gambar apa ya? Ya, betul. Sikap tanggung jawab. Menurut anak-anak, sikap tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab adalah kesadaran untuk siap menanggung segala suatu keadaan. Dalam Islam disebut mas'uliyah. Tanggung jawab juga diartikan sebagai usaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan kelak akan dimintai pertanggungjawaban meskipun itu perkara kecil, maka akan diberikan balasan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 38, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran surat Al-Muddatsir ayat 38. Jadi, anak-anak harus difikirkan dulu sebelum kita berperilaku. Akan mendapat balasan baik atau buruk. Jangan sampai salah melangkah, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab kita itu meliputi apa saja sih? Nah, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua. Ketiga, tanggung jawab kepada lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada diri sendiri, maksudnya kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan kepada tubuh diri kita sendiri. Contohnya, istirahat dengan cukup. Jika istirahat dengan cukup, anak-anak pasti sehat dan segar badannya. Jangan larut malam meski gak datang ke sekolah. Jangan suka begadang ya. Tidurnya harus tepat waktu. Yang kedua, belajar.
merupakan tanggung jawab kepada diri sendiri. Agar pandai, maka anak-anak wajib belajar dengan tekun agar cita-citanya tercapai. Bentuk tanggung jawab diri sendiri yang lainnya yaitu makan makanan bergizi. Apakah ada anak-anak yang suka jajan sembarangan? Jangan makan sembarangan lagi, apalagi makanan yang dilarang agama, agar tidak mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya, olahraga dengan teratur. Dengan olahraga teratur, bisa membuat badan sehat dan segar. Karena di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua, yaitu bentuk tanggung jawab anak-anak kepada orang tua, baik orang tua yang melahirkanmu atau yang mendidikmu. Caranya, hormat dan patuh kepada orang tua. Ketika diperintah, tidak membantah. Jika mau sekolah, meminta doa restu, salah satunya yaitu cium tangan. Cara hormat yang selanjutnya yaitu membantu pekerjaan orang tua. Siapa yang sering membantu orang tua di rumah? Tunjuk jari. Sip, pintar. Seperti menyapu, mengepel, menjemur baju, dan lain-lain. Kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana caranya? Caranya yaitu mendoakan kedua orang tua. Anak-anak hafalkan doa untuk orang tua. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah serta ibuku, dan kasihanilah mereka sebagaimana kasih mereka padaku sewaktu aku masih kecil. Kemudian, tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada lingkungan, yaitu anak-anak harus bertanggung jawab atas kondisi lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Seperti ikut gotong royong dengan masyarakat sekitar. Dengan anggota kelasnya juga ikut gotong royong ya. Gotong royongnya harus yang baik, jangan gotong royong yang buruk. Lalu ada menjaga kelestarian lingkungan. Siapa yang suka bercocok tanam? Sip, bagus. Menanam pohon, memupuknya, menyirami, dan tidak buang sampah sembarangan agar lingkungan kita sehat dan bersih. Kemudian, tanggung jawab yang keempat, yaitu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Anak-anak harus memiliki rasa nasionalisme dan ikut bertanggung jawab atas bangsa dan negara. Caranya bagaimana? Pertama, harus bangga dan menggunakan produk Indonesia seperti batik, tempe, dan makan makanan lokal lainnya. Yang kedua, ikut melestarikan budaya bangsa seperti acara dugderan, tari semarangan, dan lain-lain. Selanjutnya, ikut bela negara. Caranya tidak harus berperang, namun kita sebagai generasi muda harus melanjutkannya dengan rajin belajar agar menjadi generasi emas yang unggul, bisa bersaing dengan negara lain karena cinta tanah air sebagian dari iman. Tanggung jawab yang kelima yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana merupakan tanggung jawab seorang hamba kepada Tuhannya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu beribadah dengan tekun. Salah satu tugas makhluk kepada Allah yaitu beribadah. Maka ibadah kita harus sungguh-sungguh.
Misalnya, sholatnya tidak boleh bolong-bolong, ikut menunaikan zakat, berkurban, dan lain-lain. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada hal yang baik atau terpuji dan mencegah dari hal yang tercela seperti gambar berikut ini. Anak-anak, menurut anak-anak, itu gambar yang baik yang mana dan perilaku yang buruk yang mana? Betul, perilaku yang baik adalah ada gambar bapak dan anaknya memberikan sedekah kepada nenek. Kemudian perilaku yang tercela yaitu ada anak perempuan yang suka gosip. Di sini masih ada yang suka gosip nggak? Keuntungan orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, hatinya tenang. Yang kedua, terciptanya kedamaian. Yang ketiga, terciptanya kerukunan. Yang keempat, disenangi teman. Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sudah jelaskan anak-anak tentang materi tanggung jawab pada hari ini? Tugas pembelajaran kali ini yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? 2. Sebutkan macam-macam tanggung jawab. 3. Sebutkan contoh tanggung jawab kepada orang tua. 4. Sebutkan contoh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Apa keuntungan orang yang bertanggung jawab? Demikian pembelajaran kali ini. Pak Guru harapkan kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Pesan dari Pak Guru, kita harus bersikap tanggung jawab dimanapun, kapanpun, bahkan dengan siapapun. Juga selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran SD Kota Semarang berikutnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.